Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anwar Maulana. Pada video tutorial kali ini kita akan sedikit membahas cara membuat aplikasi kamus penterjemah. Di mana sebenarnya di dua video sebelumnya saya sudah uploadkan eh, tahapan pembuatannya. Walaupun mungkin bagi teman-teman kurang jelas karena tidak dibuat step by stepnya, melainkan mereview aplikasi yang sudah jadi kemudian dijelaskan. Nah, pada kesempatan kali ini eh, saya akan menjelaskan ulang, tapi tidak akan membuat aplikasi full, melainkan hanya dasarnya saja dari apa yang kemarin sudah kita buat. Intinya hari ini kita membuat penterjemah sederhana menggunakan kodular. Oke, langsung saja. Teman-teman masuk ke kodularnya, kemudian create project, di create project kasih nama projectnya terserah. Akan tetapi di sini saya pakainya kamus, ya. Setelah masuk nanti teman-teman muncul screen satu, ya di screen satu itu teman-teman cari di properties ada title visible, asalnya seperti ini ya, title visible-nya itu dihilangkan. Kalaupun tidak dihilangkan tidak masalah sebenarnya, jadi tidak usah ketergantungan. Jadi dipahami, makanya dipahami tutorialnya. Kalau memang ada hal yang tidak perlu dirubah ya nggak usah dirubah oleh teman-teman. Kemudian teman-teman masuk di palet, di bagian user interface. Di user interface teman-teman masukkan komponen yang pertama itu adalah text box. Kemudian teman-teman atur width-nya itu adalah fill parent. Height-nya misalkan teman-teman masukkan 20%. Dan hint-nya dihilangkan. Ya, ini. Kemudian teman-teman masukkan yang keduanya itu adalah button. Buttonnya juga sama, width-nya fill parent. Height-nya teman-teman masukkan 10%. Ininya teksnya kita rubah font size-nya jadi 18. Kemudian ganti teksnya jadi terjemahkan. Selanjutnya teman-teman yang terakhir masukkan label, ya di bawahnya sini teman-teman, width-nya diatur fill parent, height-nya juga otomatis saja, ya, dan teksnya dihilangkan labelnya. Oke, satu lagi teman-teman di bagian palet masuk ke bagian media, kategori media, kemudian pilih di paling bawah itu ada Yandex Translate. Ya, ini adalah komponen awal yang nantinya kita gunakan untuk membuat aplikasi penerjemah. Kemarin kalau teman-teman pelajari dari part 1 sampai part 2 di video sebelumnya itu kan sudah jelas, hanya saja ada tambahan yaitu ada halaman cek koneksi internet, ada juga splash screen, ya, itu tambahannya. Copy, share, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini kita hanya membuat basicnya saja yaitu menerjemahkan, ya, dari bahasa tertentu ke bahasa lainnya. Nah, yang kita gunakan untuk menerjemahkan di sini adalah Yandex komponennya. Nanti kita gunakan API yang sudah dibuat oleh Yandex atau yang sudah tersedia di Yandex. Nah, cara mendapatkan API key di sini ya, kalau teman-teman klik Yandex Translate di sebelah kanannya ada API key, itu teman-teman bisa masuk ke halaman ini. Ya, ini bisa diakses. Ketik di tech.yandex.com/translate. Nanti muncul seperti ini, teman-teman bisa lihat di documentation-nya. Di documentation ini teman-teman bisa cek bahasa apa saja yang bisa diterjemahkan ya. Nah, ada support bahasa dari mulai A sampai J ya. Ini banyak, kurang lebih ada sekian. Nah, teman-teman hitung sendiri, dan di sini pun sudah support bahasa Jawa dan bahasa Sunda ternyata. Ya, jadi teman-teman kalau yang eh, butuh itu bisa menggunakan ini. Yang nantinya kita gunakan sebenarnya bukan bahasanya tapi kodenya. Jadi teman-teman harus ingat, harus tahu kode dari masing-masing bahasanya. Ya. Kemudian untuk mendapatkan API kayak tadi kita balik lagi ke halaman sebelumnya. Ya. Di paling awal ketika kita buka. Kemudian teman-teman di sini ada get started-nya. Terjemahkan saja baca, nanti tinggal get free API key. Kita gunakan yang gratis. Ya. Walaupun di sini ada komersial API. Tapi saya belum cek kelebihannya itu apa. Kemudian
Nanti untuk menambahkan API-nya ini kalau teman-teman baru masuk dia akan kosong, tinggal create new key misalkan kamus di sini. Create. Akan mendapatkan kode API key-nya. Nah, ini teman-teman tinggal pastikan ini aktif, tinggal copy paste ya. Masuk ke kodular yang tadi kita kerjakan, di sini kita paste. Paste ya, Ctrl P. Jika sudah, teman-teman tinggal masuk ke bagian blok kode. Di blok kode di sini kita akan mencoba untuk apa istilahnya? Memberikan instruksinya ya atau eventnya ya. Eventnya ini skenario-nya. Nanti ketika teman-teman sudah masukkan teks di text box 1, kemudian ketika diklik button 1 maka muncul hasilnya di label 1. Artinya si si proses itu akan dieksekusi ketika kita mengklik button 1 nantinya. Berarti di sini kita masukkan perintahnya ketika itu when ya, teman-teman bisa cari di button 1 yang ada hubungannya dengan kata when. Ada when ya. Button 1 apa aksinya? Yaitu klik. Ketika button 1 diklik atau when button 1 klik, do yang akan terjadi yaitu Yandex Translate akan dipanggil untuk memproses hasil dari text box 1. Nah, bahasa yang akan diterjemahkan ke bahasa apa ya? Language to translate to ya. Nanti bahasanya dia menyesuaikan dengan teks yang kita inputkan yang kalau di Google Translate kan itu ada. Nih saya cek dulu yang Google Translate ya. Sorry. Nah, kalau Google Translate kan ada, kita bisa pilih bahasa, tapi ada detect language juga ya. Jadi pendeteksian bahasa secara otomatis nantinya. Kemudian ada bahasa yang ingin diterjemahkan. Tapi kalau di API kan di sini di Yandex, kita tidak menentukan bahasanya dari bahasa apa ke bahasa apa, tapi dia akan otomatis membaca bahasa apa yang kita masukkan di text box 1 nantinya ya. Jadi jangan bingung, intinya ini ditranslatekan ke bahasa apa nantinya. Nah, contoh kita akan translate ke bahasa Inggris. Ya, kita cek dulu di overview yang tadi, karena saya juga lupa. Inggris itu pakai bahasanya seperti apa. Dari kita back dulu. Documentation. Kodenya ya, EN kalau tidak salah. English. EN ya, ini nih kodenya. Teman-teman tulis pakai teks di sini ya. Kemudian tulis di sininya N. Kecil, sesuaikan. Oke. Jika sudah, text to translate yang akan ditranslatekan itu dari teks mana, yaitu text box 1 ya. Kita ambil text box 1 dot text. Nah, ini kita tambah teks. Itu. Kemudian kita panggil Yandex-nya ketika Yandex translate 1 dot got translation ya. Jadi intinya ketika si Yandex-nya ini mentranslatekan, maka do yang akan terjadi apa nantinya, yaitu dia akan menampilkan hasilnya di label 1. Label 1-nya kita rubah jadi teks. Hasilnya dari mana? Dari hasil penerjemahannya, yaitu get translation. Oke, itu untuk blok kodenya dan untuk rancangannya. Sekarang kita coba aplikasinya berjalan atau tidak. Untuk pengetesannya seperti biasa, teman-teman gunakan Kodular Companion supaya mudah, installkan di smartphone-nya, tinggal download di Play Store. Kemudian teman-teman masuk ke bagian tes, kemudian connect Companion. Setelah bisa scan supaya gampang. Tunggu sampai hasilnya muncul di smartphone-nya. Oke. Nah, sekarang hasilnya sudah muncul di smartphone ya. Ini rancangannya masih asal, teman-teman nanti bisa perbaiki saja. Sekarang kita coba masukkan teks pertama, misalkan kita gunakan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesianya ketik saja nama saya ya, atau halo apa kabar, atau apa kabar ya biar gampang. Apa kabar?
apa kabar. Kita tanya, kita terjemahkan ke bahasa Inggris ya tadi. Secara default dia akan diterjemahkan bahasa Inggris karena di blok kodenya kita pilih translate-nya to English ya. Kita tunggu. Ya, what's up katanya. Ya. Kemudian siapa kamu? Who are you katanya ya. Jadi ini dia bisa menerjemahkan lebih dari dua atau satu kata, sebenarnya bisa panjang ya. Siapa kamu? Aku adalah Anwar misalnya. Terjemahkan. I'm Anwar katanya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mudah sebenarnya. Cuman kalau lihat dari video sebelumnya kelihatannya panjang mungkin ya, karena sampai 30 menit atau sampai 35 menit itu pun saya bagi dua part karena memang panjang ya. Jadi mohon maaf mungkin saya tidak bisa buatkan step by step dalam aplikasi jadi poolnya, karena kalau saya ngoding step by step secara pool itu capek. Capek, benar-benar capek. Jadi saya buatkan yang sederhananya, basicnya. Intinya teman-teman harus mau mengeksplor, harus mau mencoba dan berkreasi ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti tutorialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.